Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, di kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang penyusunan lembar kerja peserta didik atau yang lebih kita kenal dengan sebutan LKPD. Di kesempatan kali ini kita perlu menyadari bahwa saat konselor itu menyelenggarakan bimbingan kelas, maka konselor kemudian perlu merancang suatu materi sesuai dengan tujuan dari bimbingan kelas yang akan diselenggarakan oleh konselor. Nah, ketika suatu materi itu sudah tersusun, maka kemudian yang menjadi permasalahan adalah apakah cukup kemudian siswa diminta duduk di kelas, kemudian mendengarkan sampaian materi dari seorang konselor di depan kelas. Tentunya kita akan mengatakan tidak. Kenapa? Karena mereka idealnya bahwa kelas itu bukan hanya milik konselor, tetapi juga miliknya siswa. Dalam hal ini untuk belajar bukan hanya konselor bisa menyampaikan, tetapi siswa juga bisa melakukan bagian tertentu dalam aktivitas belajar itu. Nah, untuk memfasilitasi bagian tertentu dari belajar yang bisa dilakukan oleh konselor, maka seorang konselor perlu merancang lembar kerja peserta didik yang memungkinkan para siswa itu berlatih atau mempelajari lebih lanjut tentang materi-materi yang sudah dirancang dan disampaikan oleh konselor dalam kegiatan bimbingan kelas. Nah, dalam hal inilah penting bagi seorang konselor untuk mampu merancang lembar kerja peserta didik atau yang dikenal LKPD. Apa itu sebenarnya LKPD itu? Maka dalam hal ini kita bisa mendefinisikan bahwa sebenarnya LKPD itu sebenarnya isinya cuma lembaran-lembaran yang kemudian itu berisi tugas, dan siswa itu tentunya kemudian akan bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang ada di lembaran tersebut. Nah, tugas-tugas itu kenapa perlu ada? Sekali lagi, tugas itu menjadi sangat penting, lembar kerja yang berisi tugas itu menjadi sangat penting karena dia memandu para siswa untuk mencapai kompetensi yang memang sudah dirancang dalam tujuan bimbingan kelas. Nah, dalam hal inilah kemudian lembar kerja itu idealnya betul-betul berisi pertanyaan, soal, bahan-bahan latih, dan seterusnya yang memang relevan dengan materi pada satu titik, dan pada titik lanjutannya adalah semuanya bermuara pada pencapaian tujuan bimbingan kelas atau tujuan pembelajaran. Ada setidaknya 4 fungsi dari LKPD. Yang pertama adalah bahwa LKPD itu sangat berfungsi atau sangat berperan dalam meminimalkan peran pendidik. Artinya konselor di kelas itu tidak mendominasi aktivitas pembelajaran. Artinya dalam sisi itu siswa diharapkan memiliki keaktifan, siswa diharapkan bisa lebih terlibat atau lebih engage dalam aktivitas bimbingan kelas. Ini adalah fungsi yang pertama dalam ada dari LKPD. Fungsi yang kedua dari LKPD adalah siswa itu menjadi lebih terfasilitasi atau lebih memudahkan untuk memahami materi yang diberikan. Kita bisa membayangkan bahwa misalnya ketika kita itu mengajak siswa untuk membuat satu tujuan belajar atau tujuan dalam kehidupan mereka secara menarik. Nah, tetapi itu semuanya kita hanya berikan atau kita sampaikan dengan dalam pembelajaran tanpa ada satupun bahan latih yang diberikan oleh siswa, termasuk latihan untuk membuat tujuan belajar atau tujuan bagi kehidupan mereka. Tentunya materi ini tidak akan menarik karena apa? Karena siswa akan kesulitan untuk mengaplikasikan dalam artian bahwa sebenarnya apa toh tujuan yang layaknya saya buat. Karena itu kemudian adanya LKPD diharapkan bisa memfasilitasi siswa atau memudahkan siswa berlatih dalam menyusun tujuan belajar atau tujuan yang hendak mereka capai dalam kehidupan mereka. Ini adalah fungsi yang kedua dari LKPD. Kemudian LKPD yang ketiga berfungsi untuk memberikan ringkasan yang kayak tugas untuk berlatih. Jadi relevan dengan poin sebelumnya, maka dalam
bahan dalam LKPD, di sana ada sedikit informasi, ada informasi yang ringkas mengenai materi yang kita sampaikan, dan kemudian diikuti dengan tugas-tugas untuk berlatih. Nah, dengan seperti ini, dalam kondisi seperti ini, maka pada satu sisi LKPD memberikan informasi awal yang padat. Nah, dengan informasi awal itu hendaknya diarahkan atau dimaksudkan kepada agar siswa bisa melakukan dan mengerjakan latihan-latihan. Kemudian yang berikutnya, LKPD memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa. Dalam hal ini tentu LKPD memudahkan penyelenggaraan bimbingan kelas. Kenapa seperti itu? Jadi memudahkan ini bukan karena siswanya menjadi atau materinya menjadi mudah, tidak, tetapi memudahkan dalam artian membuat siswa lebih memiliki terfasilitasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari kegiatan bimbingan kelas yang disajikan oleh konselor.